apakah people pleaser itu termasuk yang tadi Ustadz Hanan ceritakan juga seperti ini? Mana ya? Oh ada, mau Ada banyak resumenya ya. ya. Mohon izin, tadi kan Ustadz Hanan menyampaikan seperti ini. Siapa orang yang menolong saudaranya, maka akan Allah tolong. Nah, gimana sama orang-orang yang people pleaser, Ustadz? Kemudian gimana sih caranya biar kita tuh nggak jadi people pleaser? Capek nggak sih guys jadi people pleaser? Wow. Ya. Nah, soal people pleaser itu sebenarnya adalah perilaku di mana kita tuh apa ya, kayak mengedepankan kebutuhan orang lain dibanding kita. Tapi orientasinya itu bukan menolong sebenarnya, tapi lebih kita kayak nggak enak aja deh gitu, kayak ingin menyenangkan orang lain, ingin disukain sama semua orang, ingin itu ya kayak dapat perasaan yang positif dari semua orang, walaupun sebenarnya itu kita tertekan, yang mana sebenarnya nggak bagus juga buat diri kita jangka panjang. Bayangin kalau misal setiap keputusan yang kita buat itu bukan untuk kebaikan, bukan untuk kita ikhlas, tapi karena kita biar gue disenangin aja deh sama orang gitu. Menurut aku jadi agak nggak murni nih makna asli dari kita menolongnya. Jadi itu yang dikhawatirkan juga dari ketika kita membantu orang, tapi kita sebenarnya cuma buat dapat pujian doang, kayak paham gak sih? Itu menurut aku agak bahaya juga buat diri kita ke depannya. Paling untuk cara-caranya sebenarnya yang bisa dilakukan adalah teman-teman harus punya mindset bahwa kita itu nggak bisa menyenangkan semua orang. Karena kadang-kadang kita ngebantu, bela-belain, tapi demi cuma dapat pujian dan dapat temen, kita dapatnya apa? Kecewa. Karena sebenarnya kita nggak ikhlas nolongnya gitu. Kita cuma kayak biar gue dapet geng deh, biar gue disenengin gitu. Nah ujung-ujungnya lagi apa? Kayak selain kita punya mindset bahwa kita nggak bisa menyenangkan semua orang, yang kedua adalah memprioritaskan diri sendiri itu bukan artinya egois. Jadi memang kadang-kadang ada yang gue juga nggak ada, gimana dong? Iya nggak sih, kadang-kadang kita pengen nolong orang bukan karena kita nggak mau, tapi memang beneran deh gue lagi nggak bisa juga, dan itu sebenarnya bukan hal yang salah. Jadi jangan guilty juga. Dan yang terakhir adalah ciptakan batasan diri yang positif. Maksudnya kayak dengan kita misalnya tidak memberikan orang akses maupun apa ya, kayak selalu mengorbankan diri kita sampai kita juga jadinya itu yang terseok-seok, itu bukan artinya kita tuh jahat, tapi lebih kayak kita mengetahui ada hal-hal yang kita bisa lakukan dan memang kita nggak bisa, dan itu jangan feel bad gitu atas diri sendiri, karena yang penting menurut aku niatnya sendiri sih Kak gitu. Masya Allah, terima kasih Kak Nanza ya. Mungkin Kak Buni ada sedikit tambahan. Dalam Islam saya baru keinget ya. Dalam Islam itu people pleasure itu sering diistilahkan dengan imma'ah. Imma'ah dalam beberapa kasus ya. Imma'ah itu kayak ikut orang, yang penting orangnya itu senang sama kita, kayak berharap dihargai, berharap kayak orang agree, orang nggak marah sama kita, nggak mengapa istilahnya teh, mengucilkan. Jadi kita pengen diterima oleh semua orang tanpa menilai, tanpa menimbang nilai baik dan buruk. Pokoknya mau diterima aja. Terserah mereka baik atau buruk, pokoknya kita ikut demi diterima oleh geng itu. Nah, ini namanya imma'ah. Kemana orang pergi dia ikut supaya diterima. Ini people pleasure juga mungkin ya Kak Ananza ya. Jadi kayak memaksakan diri tanpa punya standar nilai lagi demi diterima oleh satu lingkungan. Kita harus berani untuk terkadang mengatakan tidak. Kalau menurut kita emang itu salah, walaupun kita ditolak, walaupun kita dikucilkan, walaupun kita diomongin di grup sebelah. Ya, bener. Walaupun mereka bikin satu grup lagi yang nggak ada kita di situ. Sedangkan yang grup yang ada kita sepi-sepi aja. Kenapa grup ini sepi? Karena ramainya di sana. Nah, ketika kita berani untuk, walaupun caranya mungkin nggak harus frontal ya, tapi maksudnya kita berani untuk menentukan sikap, itu nggak imma'ah namanya. Itulah mukmin. Bahasa Al-Qur'annya la yakhafuna laumata laim. Mereka tidak takut dengan celaan orang yang mencela. Tidak takut celaan orang yang kadang-kadang konsekuensinya dicela. Diomongin di grup sebelah itu kan dicela kan. La yakhafun, mereka nggak takut, mereka nggak khawatir dengan celaan orang yang mencela, sehingga mereka nggak mudah imma'ah, ikut sana ikut sini. Di dalam surat An-Nisa Allah menggambarkan ciri orang munafik itu adalah mudzabdzabina baina dzalik, la ilaha ula wala ilaha ula. Orang-orang munafik itu juga sering bersikap munafik demi mencari muka, kadang ke sana kadang ke sini, terombang-ambing gitu. Nah, kita dihindarkan dari sikap-sikap seperti itu dalam Al-Qur'an.